Selamat siang semuanya. Saya mahasiswa Universitas Flores atas nama Modestina Deum Lampo, NIM 2020 440289, Program Studi Akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan manfaat, kelebihan dan kekurangan serta bagaimana cara menjaga keamanan sistem-sistem informasi dalam akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan berbagai transaksi bisnis dan aliran dana di dalam organisasi. Adapun manfaat dari sistem informasi akuntansi adalah: pertama, mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan. Kedua, melakukan kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan. Ketiga, pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan. Empat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kelebihan dari sistem informasi akuntansi: memberikan kecepatan, memudahkan klasifikasi, memberi keamanan, menghasilkan keputusan yang tepat dan cepat. Kedua, kekurangan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, siklus implementasi panjang. Kedua, payback sulit diukur. Ketiga, migrasi yang rumit. Berikutnya, cara untuk mengamankan sistem informasi akuntansi adalah: yang pertama, menutup atau menonaktifkan servis-servis yang tidak digunakan. Kedua, mengatur akses kontrol access. Ketiga, memasang proteksi. Empat, firewall dalam arti membuat dinding pelindung. Lima, pemantau adanya serangan. Enam, backup secara rutin. Yang berikut, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kebutuhan organisasi modern. Adapun manfaat dari komponen sistem informasi pemasaran: yang pertama, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Kedua, untuk memutuskan rencana pemasaran selanjutnya. Ketiga, untuk meminimalisir resiko. Berikut keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem informasi pemasaran adalah: pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, membantu dalam pemilihan keputusan. Keempat, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Kelemahan dari sistem informasi pemasaran adalah: pertama, membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi dan besar di awal waktu serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Berikutnya, cara mengamankan sistem informasi pemasaran. Yang pertama, mengamankan jaringan. Kedua, memperhatikan phishing atau pencarian data. Yang kelima, membackup data. Yang berikut, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu: pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang berikutnya, kelebihan sumber daya manusia. Kelebihan dengan menerapkan sistem informasi adalah: perusahaan dapat mengonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani. Masalah mengenai hardware, software, dan maintenance sistem merupakan tanggung jawab pihak ahli sistem informasi. Lebih praktik serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien karena dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya. Penghematan waktu proses dapat diperoleh karena beberapa pekerja dapat dipilih untuk bekerja bersama-sama menyediakan jasa ini kepada perusahaan. Kekurangan sumber daya manusia: yang pertama, terdapat kekhawatiran. Yang kedua, ada peluang sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memenuhi kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Kelemahan
sistem informasi SDM, yaitu dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia, di mana pengadaptasian strategi informasi serta dilakukannya eksplorasi terhadap seluruh alternatif yang ada guna mendapatkan ceruk-ceruk sumber daya baru bagi keamanan menjadi kunci. Berikutnya, sistem informasi manufaktur. Suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Manfaat sistem informasi manufaktur, hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan informasi manajemen. Perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Kelebihan sistem informasi manufaktur yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip telah terstruktur menggunakan database. Kekurangan sistem informasi manufaktur yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga, terlalu kaku. Cara untuk menjaga keamanan sistem informasi manufaktur, yaitu keamanan informasi berkaitan dengan perlindungan aset berharga terhadap kehilangan, pengungkapan, penyalahgunaan ini atau kerusakannya. Yang berikut, sistem informasi keuangan. Kita telah mengetahui bahwa sistem informasi keuangan berhubungan dengan arus uang yang melalui perusahaan. Pertama, perlu diperoleh uang yang cukup untuk mendukung kegiatan manufaktur atau produksi. Pemasaran dan kemudian dana ini perlu dikendalikan untuk memastikan agar dana tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif. Adapun manfaat dari sistem informasi keuangan, yaitu meningkatkan tingkat efisiensi dari kinerja bisnis, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, meningkatkan kualitas dana untuk mengurangi biaya produksi, produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge atau berbagai pengetahuan. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem informasi keuangan. Yang pertama, kelebihan, yaitu dapat menginput, menyimpan, dan melakukan perhitungan serta mencetak data untuk dijadikan laporan dan menampilkan informasi keuangan suatu perusahaan di mana semua data yang diperlukan disimpan atau terintegrasi dalam satu database. Kedua, pengelolaan sistem administrasi keuangan menjadi lebih efisien dan transparan. Yang berikut, cara menjaga keamanan sistem informasi keuangan. Yang pertama, cara manual dengan kertas sering menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan data atau informasi yang pada akhirnya menunda perencanaan dan kebijakan selanjutnya. Kedua, menyebabkan banyak pembukuan, penulisan data yang berulang-ulang, dan keterlambatan pembuatan laporan. Berikut cara menjaga keamanan sistem informasi keuangan. Cara menjaga keamanan sistem informasi keuangan sebagai berikut. Gunakan password dengan kombinasi yang unik. 2. Pembatasan akses. 3. Melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan pada perusahaan. 4. Rajin melakukan pelatihan sistem informasi. 5. Abaikan email yang tidak dikenal. 6. Memanfaatkan layanan cloud. Yang berikut, sistem informasi eksekutif. Istilah eksekutif diterapkan secara bebas. Tak ada batasan jelas antara eksekutif dan manajer lain. Manajer eksekutif pada level atas dari hierarki organisasi adalah siapa yang menggunakan pengaruh kuat pada perusahaan. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, kelebihan. Penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami, menawarkan pelacakan informasi.
Yang berikut kekurangannya, yang pertama tergantung sistem, 2 sulit untuk mengukur manfaat, 3 biaya operasional tinggi, 4 kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang bagus. Berikut bagaimana cara menjaga keamanan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, menjaga kerahasiaan, 2 menjaga informasi yang ada, 3 integrasi. Manfaat dari sistem informasi eksekutif yaitu memudahkan dan mensupport dalam pengambilan keputusan yang diperlukan oleh staf eksekutif. Kedua, menyediakan kemudahan mengakses informasi baik dari dalam maupun luar negeri yang relevan dengan tujuan organisasi. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan. Manfaat dari penerapan sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik, sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Keuntungan dari sistem pendukung keputusan adalah, yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. 2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan terstruktur. Kekurangan dari sistem pendukung keputusan adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Cara untuk menjaga keamanan sistem pendukung keputusan yaitu, yang pertama, tidak membiarkan keputusan diketahui pihak lain. Yang kedua, mengamankan data dan informasi. Sekian penjelasan dari saya tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan serta bagaimana cara menjaga keamanan sistem-sistem informasi dalam akuntansi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.